Bangga. 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 Banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak, ya kita mulai absensi kehadiran kalian. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir ya. Bapak cek satu persatu. Suci Indorha hadir. Leni Ardila hadir. Hadir. Rahmadani, Sandi Dwi Putra, Muhammad Sawaludin, Laura Santika, ya. Muhammad Lutfi, Agung Rahmatul Fikri, Khaira Sabila. Oke, itu semua ya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat dan bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka belajar dan menuntut ilmu. Baik, untuk memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Bapak mohon sekian dari anak Bapak yang datang di awal, yaitu Agung untuk membacakan atau memimpin doa. Pada Agung dipersilakan. Pilihan ganda terpilih. Ya berangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak semuanya, yang namanya kebersihan dan kedisiplinan sekolah harus tetap anak bapak jaga, ya, harus dipatuhi apapun yang sudah ditentukan oleh sekolah yang disebut dengan tata tertib sekolah, maka anak bapak hendaknya mengikuti dengan baik. Kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita agar kita bisa belajar dengan nyaman dan tenang, ya. Udaranya bersih, kita pun enak dan betah di dalam lokal atau ruangan yang pada saat ini kita belajar. Baik anak bapak, selanjutnya marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu, Bapak mohon berdiri, ya, berdiri semuanya anak bapak semua, berdiri. Ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dengan hitungan Bapak 1, 2, 3, nanti kita mulai secara bersama-sama. Siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju,
kasih. Pak, sebelum kita mulai pelajaran, coba kita perhatikan di sekeliling kita apakah ada sampah. Sudah bersih belum lokal kita? Nih, Muhammad Salahuddin, di bawah bangkunya ada sampah, perlu diambilkan dan dibuang di tong sampah. Ya, cepat nah ya. Ya. Sudah? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang pelajaran yang telah kita pelajari minggu yang lalu mengenai ya, cita-citaku menjadi anak yang soleh. Ya, cita-citaku menjadi anak yang soleh ini merupakan pelajaran bab 3 di buku PAI kelas 5. Ya, yang akan kita pelajari. Namun minggu yang lalu kita sudah belajar yang pertamanya di cita-citaku menjadi anak yang soleh ini. Yang pertama adalah orang jujur disayang Allah. Nah, orang jujur disayang Allah itu apakah anak Bapak masih ingat? Ya, masih ya. Karena kejujuran merupakan sikap yang baik, sikap yang harus kita lakukan sehingga nanti kita terbiasa dari kecil sudah mulai jujur sampai dah tua nanti kita menjadi orang yang jujur. Pada pelajaran hari ini ya, dengan pelajaran yang minggu lalu adalah membahas tema yang sama, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Namun hari ini subtemanya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita mulai, apakah anak Bapak ada yang bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Benar nggak? Kalau Bapak bilang hormat itu apa? Hormat, kata hormat. Kita menghormati orang yang lebih tua, ya nak? Dan menghargai orang yang lebih tua itu namanya hormat. Ya, ketika jumpa orang tua, ucapkan salam, kasih senyum, betul? Nah, itu namanya hormat. Patuh. Nah, apa artinya patuh? Iya, patuh itu adalah ketika kita mendapat perintah, ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, maka harus kita laksanakan, kita kerjakan. Jangan tidak kita kerjakan. Kalau kita kerjakan, artinya kita patuh. Nah, kepada siapa kita harus patuh? Kepada orang tua. Orang tua dulu. Siapa orang tua? Iya, ayah dan ibu kita. Yang pertama adalah ayah dan ibu kita. Kenapa kepada orang tua, ayah dan ibu kita? Karena kedua orang tua kita ini yang membesarkan kita, yang merawatkan kita, yang mengurus kita dari kecil sampai sekarang. Oleh karena itu kita wajib patuh, ya, hormat kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya adalah guru, ya, hormat dan patuh kepada guru. Siapa guru? Orang yang memberi ilmu, orang yang menyampaikan, ya, ilmu. Supaya apa? Supaya dari hal yang kita tidak ketahui menjadi tahu. Dari hal yang tidak dapat menjadi dapat. Inilah guru. Oleh karena itu, besar jasa guru kepada kita, mengajarkan kita, mendidik kita, memberi itu tahu yang mana yang salah, mana yang benar. Oleh karena itu, kita harus hormat dan patuh kepada guru. Ya, ya. Kita harus hormat dan patuh kepada guru. Anak Bapak, materi pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, cita-cita menjadi anak soleh.
Subtemanya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Untuk apa Pak kita mempelajari ini? Ya. Jadi anak Bapak, pelajaran ini ketika sudah anak Bapak kuasai atau pahami, maka orang tua dan guru begitu sangat menyayangi kita, ya, sangat suka dengan kita. Mau nggak orang tua kita suka sama kita? Mau nggak? Mau. Nah, kalau ingin kita dicintai oleh orang tua kita, maka hormati dan patuhlah kepada orang tua. Dan kalau anak Bapak ini semuanya menjadi anak yang soleh, maka di dunia hidupnya bahagia, disukai oleh kedua orang tuanya, disukai temannya, disukai banyak orang, dan disukai oleh guru-gurunya, ya. Maka ketika dia meninggal, masuk ke alam akhirat, ya, dia akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu sebagai hadiah dan balasan anak yang soleh, anak yang patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru, maka balasan yang Allah berikan di akhirat kelak adalah surga. Pengen masuk surga? Pengen. Nah, oleh karena itu, jalan masuk surga salah satunya kita menjadi anak yang soleh. Nah, ya. Jadi pelajaran ini anak Bapak semuanya, tujuan kita mempelajari ya materi ini adalah yang pertama, ya, ini tujuannya anak Bapak bisa lihat dari 1 sampai 9. Ini yang harus anak Bapak kuasai. Untuk apa? Untuk diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah setelah nanti kita melakukan diskusi, ya, dan menonton video, nanti akan Bapak putarkan video pembelajaran, ya. Siswa atau anak Bapak nanti dapat mengikuti bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman dengan benar, ya. Itu salah satunya. Anak Bapak bisa lihat di papan ini, di slide kita, ya. Ada 9 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus anak Bapak kuasai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Mungkin ada yang ingin bertanya dari 9 ini? Ada? Tidak ada? Udah paham? Paham? Ya, ini adalah tujuan kita mempelajari materi, ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini yang harus kita kuasai. Untuk apa kita miliki? Untuk apa kita kuasai? Untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Selanjutnya, ya, Bapak akan memutar sebuah video pembelajaran. Bapak berharap anak Bapak nanti menyimak videonya dengan baik, dengan, ya, teliti, dicatat mana yang kira-kira yang penting itu dicatat untuk, ya, nanti setelah videonya Bapak putar atau selesai kita nonton, maka anak Bapak akan Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Siap? Ya, dengan tertib ya, jangan ribut. Perhatikan videonya dengan baik supaya anak Bapak dapat, ya, memahami tentang pelajaran kita hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam hidup. Pada hari ini kita akan mempelajari materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Melalui video pembelajaran ini, Bapak berharap anak-anak Bapak dapat menyimak dengan baik serta dapat memahami pelajaran ini dengan baik.
Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Namun, untuk subtema kali ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat secara bahasa adalah menghargai, hikmah, dan sopan. Sikap menghormati adalah sikap menghargai orang lain dengan berperilaku baik dan sopan. Patuh menurut bahasa adalah menuruti, taat, atau disiplin. Sedangkan menurut istilah, patuh adalah menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 1. Hormat dan patuh pada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Setelah kita saksikan video pembelajaran tadi, ya, mudah-mudahan dengan anak bapak menyaksikan, mengamati video pembelajaran tadi, anak bapak dapat memahami dan mengerti tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Atau bapak beri kesempatan kepada anak bapak, siapa yang ingin bertanya tentang video pembelajaran yang kita tampilkan tadi? Silakan, siapa? Ada yang ingin bertanya? Ada. Angkat tangan. Nah. Coba anak bapak Laura, apa pertanyaannya? Kenapa kita harus patuh dan hormat kepada? Kenapa kita harus menghormati dan mematuhi guru? Mengapa kita harus menghormati dan patuh kepada guru? Nah, itu pertanyaan teman kita Laura. Ya, mengapa kita harus menghormati dan patuh kepada guru? Baik, kita simpan dulu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, siapa lagi? Ada pertanyaan? Ya, silakan Suci Dora. Gimana? Yang keras nak suaranya? Ya, teman kita bertanya, bagaimana cara kita menghormati, ya, guru pada saat belajar. Paham? Pertanyaan yang dikasih teman itu? Nah, kita simpan dulu. Bagaimana cara menghormati atau menghargai guru pada saat belajar? Pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Agung, silakan. Mengapa kita harus menghormati dan mematuhi orang tua? Iya, mengapa kita harus menaati dan patuh kepada orang tua? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nanti anak bapak, pertanyaan ini akan kita diskusikan. Kita catat dulu, kita tampung dulu pertanyaannya. Dua lagi. Siapa? Ada yang bertanya? Saudin, silakan soal. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi orang tua saat masih hidup? Iya. Muhammad Sauluddin bertanya, bagaimana cara kita menghormati dan mematuhi orang tua saat masih hidup? Ya, orang tua kita itu ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Bagus.
Ada lagi pertanyaan? Satu, silakan. Lutfi. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi orang tua saat sedang meninggal? Iya, tadi yang ditanyakan Muhammad Sawaludin tadi, ketika orang tua masih hidup, bagaimana kita menghormatinya? Dan si Lutfi bertanya bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Baik anak bapak, bagus sekali pertanyaannya. Maka pertanyaan itu nanti kita pecahkan masalah ini, kita jawab bersama-sama dalam diskusi ya. Baik, selanjutnya bapak persilakan untuk anak bapak kita bikin kelompok diskusinya. Kita bikin 2 kelompok ya. Kelompok 1 kelompok yang putra sama putra, kelompok 2 putri sama putri. Itu silakan. Yuk. Nah, untuk membantu anak bapak dalam diskusi, bapak akan bagikan KPD-nya ya. Nanti pecahkan pertanyaan yang disampaikan oleh kawan tadi ya, dibuat jawabannya. Ya, ada 5 pertanyaan, maka dibuat jawabannya. Ini bukunya, KPD-nya ya, dibuka, dibaca, dirembuk, dicari jawaban atau permasalahan yang disampaikan atau pertanyaan yang dibagikan kepada kita tadi ya. 5 pertanyaan, silakan dikerjakan ya, dibaca terlebih dulu KPD-nya. Dan Lutfi sudah mulai ya diskusi, cari jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kita tadi tanyakan. Yuk kerjakan, keluarkan bukunya. Ya, dikerjakan lah ya. Dibaca dengan teliti KPD-nya. Setelah itu nanti anak bapak ya selesai menjawab daripada diskusi kita lanjutkan dengan soal latihan. Nanti ada. Nah. Bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai dari kelompok 1. Kira-kira siapa yang ingin maju? Lutfi. Kita persilakan kepada teman kita ya, Lutfi dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi yang mereka lakukan. Silakan Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus menghormati dan mematuhi orang tua? Karena orang tua yang sudah merawat kita Perhatikan dan memberikan semua kebutuhan yang kita perlukan. Oleh karena itu, orang tua harus dihormati dan kita harus mematuhi segala yang diperintahkan kepada kita sebagai bukti kita menyayangi mereka. Ya, itu pertanyaan kita dari nomor 1 ya. Mengapa kita harus menghormati dan mematuhi orang tua? Ya, nah itu sudah disampaikan jawabannya oleh teman kita Lutfi ya. Jadi kelompok 2 ada tanggapan enggak? Ya. Jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1. Pertanyaan yang kelima ya, yang terakhir yang didiskusikan. Bagaimana cara ya menghormati dan mematuhi mematuhi guru pada saat belajar. Bagaimana Lutfi? Yaitu dengan cara memperhatikan dan mengerjakan apa yang disuruh dan ditugaskan dan dikerjakan dengan baik dan menjaga kenyamanan dan ketenangan dalam belajar seperti menyampaikan pendapat dari pertanyaan. Iya ya. Jadi seorang siswa ya ketika ditanya bagaimana cara kita menghormati dan mematuhi guru pada saat belajar, yaitu kita pertama kali harus bersifat sopan, sikapnya sopan ya. Perhatikan guru pada saat menyampaikan materi pelajaran.
ajukan pertanyaan ketika kita tidak tahu. Oke ya? Jadi mengutarakan pertanyaan atau ide dan pendapat dengan kata-kata yang halus dan sopan. Baik, ya sudah dijawab sama Lutfi 5 pertanyaan dari hasil kelompok 1. Ya, kita kasih aplaus tepuk tangan dulu buat teman kita Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, selanjutnya Cikindor A. Silakan. Ya. Sapa dulu kawannya. Ucapkan assalamualaikum dulu. Yang keras nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2 ini akan menjawab yang sama dengan pertanyaan yang sama, membahas masalah mengapa kita harus menghormati dan mematuhi orang tua. Ayo. Karena iya. Ya. Betul sekali ya. Pertanyaan kelima, ya. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru pada saat belajar? Ayo, pada saat belajar ini bagaimana caranya? Dan menjaga keyakinan dalam belajar serta aktif mengikuti pelajaran dengan baik Dan bersikap menyampaikan pendapat dan iya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan presentasinya atau hasil diskusi kelompok 2. Ya, jawabannya dengan kelompok 1 ya sama, ya hampir sama, bahkan boleh dikatakan sama persis. Baik, silakan anak bapak kita kasih hapus dulu. Silakan ditutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak bapak semuanya. Ya, diskusi kita pada hari ini mengenai materi pembelajaran yang kita kupas pada hari ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan dengan diskusi dan menyimak video tadi serta penjelasan yang bapak sampaikan secara singkat dapat menambah pemahaman dan ilmunya telah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah anak bapak menyaksikan video, melaksanakan diskusi, nah selanjutnya ada nggak kira-kira pertanyaan yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, bapak yang bertanya, ya, bapak yang bertanya tentang materi kita ini. Pertanyaan yang pertama, ya, simak baik-baik. Sebagai seorang mukmin, hendaknya memperhatikan setiap perbuatannya, meskipun hal-hal yang dianggap sepele, karena a. semua perbuatan sama saja di hadapan Allah. B. hanya amal yang besar yang akan diberi balasan Allah. C. hanya amalan tertentu yang akan mendapat imbalan Allah. D. setiap amal perbuatan akan mendapat balasannya. Kira-kira apa jawabannya? D ya? D. Betul? Betul. Apa bunyi jawaban D? Setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasannya. Iya. 2 pertanyaan lagi, ya. Apabila kedua orang tua belum mampu memenuhi semua kebutuhan kita dengan layak, maka sikap kita yang benar adalah
A. Memarahi orang tua. B. Bersabar atas keadaan orang tua. C. Kecewa dengan orang tua. Dan D. Memaksa orang tua dengan cara apapun. Ayo. A. B. Apa jawabannya? Bersabar atas keadaan orang tua. Iya, bersabar atas keadaan orang tua. Tidak boleh memaksa. Minta mobil, ayah nak beli mobil, jangan dipaksakan. Ya nak, kalau kita paksakan itu termasuk menjadi anak yang durhaka. Pertanyaan yang ketiga. Nah, terakhir ya pertanyaan ini. Bagi seorang anak, orang yang harus ia utamakan untuk mendapatkan kebaikan dirinya adalah A. Ibu. B. Teman. C. Ayah. D. Paman. Ayah. Ibu. Kenapa dia ayah? Karena ibulah yang mengandung kita. Berapa lama? 9 tahun 9 bulan. 10 hari. Kalau 9 tahun lamaan tadi 9 10 hari. Baik ya, itu pertanyaan tadi sebagai ya melihat sejauh mana anak bapak paham terhadap materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sejauh ini masih ada nggak pertanyaan atau Pak saya nggak paham tentang ini? Ada nggak? Tidak ya, sudah paham ya? Baik, sudah paham. Kalau sudah paham, maka mari kita simpulkan ya pelajaran kita hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, ya kata hormat, baik itu dengan orang tua terlebih dahulu. Orang tua adalah orang yang merawat kita, terutama ibu yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari. Maka anak bapak semuanya, mari kita hormati dan hargai serta patuhi orang tua kita, terutama ibu. Ya, ingat ibu. Besar jasa ibu karena beliaulah kita hidup di dunia ini. Walaupun kehidupan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi kehidupan, namun tidak terlepas kehidupan kita dibesarkan, diuruskan ya sehingga anak bapak tumbuh sehat sampai kelas 5 sekarang ya masih diurus oleh kedua orang tua. Patuh, hormat dan patuh kepada guru. Ya, guru merupakan orang yang memberi kita ilmu pengetahuan. Ya, mengajar, mendidik, membimbing kita sehari-hari. Dari mulai pagi sampai kita pulang sekolah. Nah, selama waktu itu mereka punya tanggung jawab menjaga kita. Ya, mengajarkan, menjaga, mendidik itu tugas guru. Oleh karena itu, guru harus kita hormati dan kita patuhi. Bagi anak yang tidak patuh dan ya menghormati guru, termasuklah salah satu anak yang durhaka kepada orang tua, karena seorang guru adalah orang tua kita di sekolah. Ya. Lanjutnya apa lagi? Bagaimana sikap kita ketika orang tua kita yang sudah meninggal? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang tua kita masih hidup, kita bisa membantu mereka mencuci piring, ambil kayu, ya nak? Ya, dengan berbuat baik, tidak memalukan orang tua, mematuhi segala perintahnya dan mengerjakan apa yang dia suruh, ya nak? Nah, bagaimana kita orang tua kita yang sudah meninggal? Dengan cara kita berbakti kepada mereka dengan cara berdoa, mengirimkan doa, bersedekah. Ya, kita punya uang, kita masukkan ke tabungan masjid, anak yatim piatu kita kasih orang fakir miskin makan. Ya, kita niatkan dalam hati atas nama kedua orang tua kita, maka pahalanya akan mengalir. Ya, nanti pahala itu berguna untuk membantu kedua orang tua kita. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Ya, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengucapkan ya puji syukur kehadirat Allah dengan
membaca alhamdulillah. Mari kita tutup pelajaran ini dengan menyanyikan ya. Sebelum pelajaran kita nyanyikan lagu yang membuat kita bergembira, senang, enak. Keluar dari kelas ini masih tetap semangat. Tahu lagu di sini senang, di sana senang? Di sini senang, di sana senang. Bisa? Bisa? Ya. Kita nyanyi bersama dengan suara keras. D, semuanya D. Hitungan ketiga ya, Bapak hitung. 2, 3, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Oke, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya kembali ke posisi awal dan bersihkan kelas kita. Kembali ke posisi awal dan kembalikan seperti semula posisi awal. Lalu bersihkan. Mana ada kesediaan satu anak Bapak yang rajin, yang ingin dapat pahala, silakan bantu Bapak menghapus papan tulis. Siapa yang dapat pahala? Maju, maju. Ayo. Satu huruf, satu pahala. Setiap yang kita kerjakan yang namanya baik dapat pahala. Nah, walaupun menghapus papan tulis. Ayo. Kelasnya sudah. Tidak bisa. Oke, ya. Oke, terima kasih Agung yang telah membersihkan papan tulis. Selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Doa ini akan dipimpin oleh teman kita Lutfi lagi. Gantian oleh Lutfi. Silakan Lutfi. Siapa tahu mulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak Bapak perlu ingat doa tadi tolong diperbaiki, jangan wakina ya. Cukup wakina. Wakina. Jangan wakina. Salah ya. Bisa diperbaiki? Wakina azaban. Terima kasih. Pak Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.